Cooling tower adalah alat penukar kalor yang mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara dan mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Cooling tower yang bekerja pada sistem pendinginan udara biasanya menggunakan pompa seperti pompa sentrifugal untuk menggerakkan air melintasi menara. Fungsi dari cooling tower ini adalah untuk menyerap kalor dari air tersebut dan menyediakan sejumlah air dingin untuk dipergunakan kembali di suatu instalasi pendingin. Performa cooling tower biasanya dinyatakan dalam range dan approach seperti yang terlihat pada gambar. Range adalah perbedaan antara temperatur air masuk cooling tower dengan temperatur air keluar cooling tower, atau selisih antara suhu air panas dan suhu air dingin. Sedangkan approach adalah perbedaan antara temperatur air keluar cooling tower dengan temperatur bola basah udara yang masuk, atau selisih antara suhu air dingin dan temperatur bola basah dari udara atmosfer. Temperatur udara umumnya diukur dengan menggunakan termometer bola kering, sedangkan temperatur bola basah diukur dengan termometer bola basah yang mana bolanya diberi kasa basah. Sehingga jika air menguap dari kasa, bacaan suhu pada termometer bola basah menjadi lebih rendah daripada temperatur bola kering. Prinsip kerja dari cooling tower. Air di cooling tower akan didinginkan dengan penguapan air dalam aliran udara atmosfer dan perpindahan panas melalui kontak dengan udara. Air panas dari berbagai sumber seperti mesin ataupun proses pemanasan mengalir melalui pipa ke sistem distribusi cooling tower yang menghasilkan distribusi air yang merata ke seluruh area pengisi melalui nozzle spray. Dari pengisi, lapisan air akan terbentuk dari permukaan yang dimana hasil dari penguapan air kontak dengan aliran udara. Semakin besar luas permukaan isian, maka semakin intensif penguapan air dan juga semakin efisien menara pendingin tersebut. Penguapan tersebut juga disertai dengan pengeluaran energi yang diperlukan untuk mengubah cairan menjadi uap. Kelembapan udara tersebut akan meningkat ketika air tersebut menguap. Dengan bantuan kipas diumpankan aliran udara yang stabil dengan kelembapan rendah. Udara melewati isian, jenuh dengan uap air, dan efisiensi pendinginan air dari menara pendingin kipas dapat dikontrol dengan memvariasikan kipas pasokan udara. Secara teoritis ideal, batas air pendingin di menara pendingin adalah suhu bola basah udara luar. Dalam praktiknya, batas pendinginan adalah suhu termometer lembab kurang lebih 3 derajat Celcius. Pengoperasian menara pendingin atau cooling tower mengeluarkan udara jenuh dengan uap air yang mengandung tetesan air dengan ukuran 100-500 mikron. Untuk mencegah masuknya tetesan air di atas, sistem distribusi air dipasang dengan drift eliminator. Air pendingin akan bergerak ke bawah dan mengalir ke tangki penampung dan kemudian akan dipompa dan disuplai ke teknologi lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis cooling tower. Jenis cooling tower yang pertama adalah recirculation cooling tower. Recirculation cooling tower memiliki dua jenis. Yang pertama adalah open recirculation cooling tower. Pada open recirculation cooling tower, pendinginan air dilakukan dengan penguapan di mana sebagian air setelah mengalami pemanasan akan diuapkan untuk melakukan proses pendinginan kembali. Jenis recirculation cooling tower yang kedua adalah closed recirculation cooling tower. Pada closed recirculation cooling tower, pendinginan air dilakukan tanpa penguapan di mana pendinginan biasanya dilakukan dengan menggunakan perpindahan panas pada heat exchanger. Jenis cooling tower yang kedua adalah one-stroke cooling tower. Pada one-stroke cooling tower, sirkulasi air yang digunakan hanya untuk satu kali proses saja. Jadi, pada sistem ini, air hanya dialirkan ke heat exchanger, lalu setelah itu langsung dibuang. Jenis cooling tower yang ketiga adalah evaporative cooling tower atau wet cooling tower. Proses perpindahan panas yang terjadi pada evaporative cooling tower ini dilakukan dengan menggunakan evaporasi. Jenis-jenis evaporative cooling tower atau wet cooling tower itu antara lain yang pertama adalah atmospheric cooling tower. Pada atmospheric cooling tower, udara pada kondisi atmosfer mengalir bebas ke dalam cooling tower yang tidak menggunakan penutup tower. Yang kedua adalah natural draft cooling tower. Pada natural draft cooling tower, udara mengalir ke dalam cooling tower yang tidak menggunakan penutup tower, namun udara belum tentu dalam kondisi atmosfer. Yang ketiga adalah mechanical draft cooling tower.
Jenis-jenis mechanical draft cooling tower itu yang pertama adalah forced draft. Prinsip kerja forced draft ini adalah udara dihembuskan ke menara oleh sebuah fan yang terletak pada saluran udara masuk, sehingga terjadi kontak langsung antara udara dengan air yang jatuh. Yang kedua adalah counter current induced draft. Pada counter current induced draft, udara mengalir secara vertikal melawan aliran air. Prinsip kerja dari counter current induced draft ini adalah air panas masuk dari puncak menara lalu melewati bahan pengisi, sedangkan udara masuk dari salah satu sisi untuk menara tunggal atau dari sisi yang berlawanan untuk menara aliran ganda. Lalu fan akan mengalirkan udara yang akan melintasi bahan pengisi menuju saluran keluar yang berada pada puncak menara. Yang ketiga adalah cross current induced draft. Pada cross current induced draft, udara mengalir secara horizontal melewati aliran air. Prinsip kerja dari cross current induced draft ini adalah air panas masuk dari puncak menara lalu melewati bahan pengisi, sedangkan udara masuk dari samping menara lalu melewati bahan pengisi sehingga terjadi kontak langsung antara udara dengan air panas. Kemudian udara panas keluar melalui puncak menara. Yang keempat adalah hyperbolic tower. Jenis cooling tower yang keempat adalah non-evaporative cooling tower atau dry cooling tower. Proses perpindahan panas yang terjadi pada non-evaporative cooling tower dilakukan dengan menggunakan perpindahan panas sensibel. Jenis-jenis non-evaporative cooling tower atau dry cooling tower adalah air-cooled condenser dan air-cooled heat exchanger. Jenis cooling tower yang kelima adalah wet dry cooling tower. Wet dry cooling tower ini melibatkan dua proses pendinginan yang digunakan secara paralel atau terpisah. Baik, untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan cooling tower atau menara pendingin. Kelebihan dan kekurangan ini tergantung dari jenis menara pendinginnya. Yang pertama, menara pendingin forced draft. Keuntungan dari menara pendingin forced draft ini yang pertama cocok untuk resistansi udara yang tinggi karena adanya kipas dengan blower sentrifugal. Yang kedua, fan relatif tidak berisik. Lalu kerugiannya atau kekurangannya itu resirkulasi karena kecepatan udara masuk yang tinggi dan udara keluar yang rendah yang dapat diselesaikan dengan menempatkan menara di ruangan pabrik digabung dengan saluran pembuangan. Yang kedua, ada jenis menara pendingin aliran melintang atau induced draft. Keuntungannya itu lebih sedikit resirkulasi daripada menara forced draft sebab kecepatan keluarnya 3 hingga 4 kali lebih tinggi daripada udara masuk. Lalu kelemahannya itu kipas dan mekanisme penggerak motor dibutuhkan yang tahan cuaca terhadap embun dan korosi sebab mereka berada pada jalur udara keluar yang lembab. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau kinerja dari cooling tower. Pada slide ini terdapat faktor dari segi fisik, diantaranya yang pertama, kecepatan aliran air. Semakin besar flow rate air yang masuk, maka akan semakin besar juga beban fluida pendingin dalam proses pendinginan. Yang kedua, ada kecepatan aliran udara. Semakin besar rate udara yang masuk, maka proses pendinginan di dalam cooling tower akan semakin cepat. Yang ketiga, ada perbandingan distribusi air dan udara. Perbandingan distribusi air sebagai fluida yang akan didinginkan dan udara sebagai fluida yang digunakan untuk mendinginkan haruslah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah heat load atau beban panas. Semakin besar heat load, maka akan dibutuhkan rate udara masuk yang besar pula. Yang selanjutnya adalah make-up water. Air make-up memiliki pengaruh yang besar pada cooling tower karena membawa beberapa komponen yang dapat mengakibatkan timbulnya deposit maupun korosi. Biasanya make-up water ini dilengkapi dengan filter water system. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari cooling tower berdasarkan lingkungan dan proses. Yang pertama adalah lingkungan. Karena udara yang diambil dari sekitarnya bertindak sebagai media pendingin dari air pendingin yang ada di cooling tower, maka udara yang diambil dari sekitarnya itu tidak terlepas dari kontaminasi, kotoran atau polutan dan benda asing yang dibawa masuk ke sistem air pendingin. Yang kedua ada dari proses. Hal ini biasanya terjadi karena kebocoran dari peralatan, misalnya
heat exchanger untuk pelumas gas amonia atau gas sintesa apabila terjadi kebocoran akan mengakibatkan kontaminasi air pendingin. Kemudian ada faktor chemical. Penggunaan bahan kimia yang tidak terkontrol akan menimbulkan efek samping pada sistem cooling tower. Kontrol dan monitoring kualitas air dengan standar analisa air untuk mendapatkan parameter kualitas air yang diinginkan. Penggunaan bahan kimia yang dimaksud dapat berupa bahan kimia pencegah korosi, kemudian bahan kimia pencegah fouling, dan yang terakhir ada bahan kimia pembunuh mikroorganisme atau biosida atau biocide. Berikut adalah gambar dari neraca massa cooling tower. Berikut adalah persamaan neraca massa yang digunakan pada cooling tower. Lalu untuk selanjutnya terdapat neraca energi dari cooling tower yang tersedia pada slide berikut ini.